Kita melanjutkan pembahasan yang telah kita baca di hari sebelumnya terkait dengan fadail atau keutamaan-keutamaan dari beberapa kitab para salafun salihun yang sekiranya nanti kita sebagai thalibul ilm bisa memperbanyak atau mendalami kitab-kitab yang sudah jelas ketentuannya dari para ulama bahwa kitab tersebut membawa berkah, membawa futuh ya. Jadi kita sebagai thalibul ilm itu harus pintar memilih dan memilah buku bacaan yang kita baca ya, karena kita memiliki sanad ilmu yang cukup luas, cukup panjang dan cukup erat, sehingga tidak mungkin bagi kita itu menimba ilmu atau mencari ilmu dari beberapa sumber yang tidak dikenal atau tidak diketahui kejelasannya ya. Dan bertepatan pada kajian hari ini kita akan membahas kitab-kitab dari Imam Nawawi yang kita kenal bahwa beliau ini adalah salah satu ulama yang menekuni dalam bidang fikih ya. Bahkan dikatakan bahwa Imam Nawawi ini termasuk salah satu ulama Syafi'i yang hujahnya itu diterima walaupun berbeda dengan kalangan ulama Syafi'i yang lain ya. Dan beliau juga terkenal, yang kita ketahui bersama, beliau tersohorkan dengan istilah min ulama il-uzzab li tabahurihi fil ilm atau li tarkizihi fil ilm. Beliau itu fokus dengan ilmu sehingga lupa untuk melakukan atau melakukan sunnah daripada sunnah baginda Nabi yang berupa zawaj atau pernikahan ya. Disebutkan an ba'di ahli al-kashfi wan nur annahu ata ila ba'di ulama'i Makkah min ahli zamanil akhir falamma ra'a ma 'inda al-'alimi min al-kutubi qala inni ara ala ba'di hadhihi al-kutub nuran za'idan ala baqiyatil kutub faqala lahu al-'alim kum ila al-kutubi wandur waltaqit ma tara 'alaihi an-nur az-za'id min hadhihi al-kutub wa akhrijhu min bainihinna faqama ar-rajulu fa akhraja ma arada min tilka hatta lam yubqi syai'an fa nadara fi tilkal kutub fa idha hiya jami'uha musannafatu sayyidina Muhyiddin An-Nawawi kama dzukira fi kalamil Habib Idrus Al-Habsyi ya. Di sini disebutkan bahwa salah satu ulama ahli kasyaf, salah satu ulama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya basirah atau yang kita kenal dengan istilah ahli kasyaf, orang yang kasaf ya. Pada sebuah kesempatan ulama kasyaf ini datang ke atau menziarahi ulama-ulama yang ada di Mekah ya. Tatkala orang yang ahli kasyaf ini atau mukasyif ini tiba di salah satu tempat orang alim dan melihat buku-bukunya, maka beliau mengatakan inni ara ala ba'di hadhil kutub nuran zaidan ala baqiyatil kutub. Saya melihat di antara kitab-kitab ini ada cahaya yang memancar sangat kuat ya daripada kitab-kitab yang lain. Maka orang alim itu yang memiliki buku tadi mengatakan kum ilal kutubi wandur wal taqit ma tara, silahkan berdiri, lihatlah, ambil, lalu keluarkan kitab yang cahayanya sangat kuat tersebut daripada kitab-kitab yang lain. Maka mukasyif tadi, orang yang kasyaf tadi, langsung menuju rak-rak kitab yang dimiliki oleh orang alim, lalu kemudian mengeluarkan semua buku-buku yang ada di rak tersebut. Ternyata setelah dikeluarkan semua, diketahuilah bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah kitab-kitab Imam Nawawi ya. Jadi orang kasyaf ini tahu bahwa semua kitab dari Imam Nawawi itu terdapat nur, terdapat cahaya lebih daripada kitab-kitab yang ada, menunjukkan bahwa kitab Imam Nawawi tersebut tidak bisa diremehkan dalam hal ilmu ya, dan dalam hal keberkahan
Nanti akan dijelaskan bahwa alasan kenapa kitab-kitab Imam Nawawi itu sangat diberkahi. Disebutkan dalam kitab Qirtas an Syekh al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu Syekh Al-Qutbu Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Dikatakan bahwa Al-Habib Abdullah bin Umar bin Abbad ini ditanya oleh Syekh Qutb, yaitu Umar bin Abdurrahman Al-Attas, di mana beliau bertanya, "Fima taqra'u minal kutub?" Kitab apa yang kamu baca? Maka Syekh Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad mengatakan, saya membaca kitab Irsyad karangan dari Ismail bin Al-Muqri. Faqala li Syekh Ali Baras. Lalu kemudian dia mengatakan kepada Syekh Ali Baras, "Ya Ali, ya, aqri'hu fi kitabil minhaj li Syekh An-Nawawi." Kemudian Syekh Ali Baras ini diperintahkan oleh Syekh Umar bin Abdurrahman Al-Attas untuk membacakan kepada Syekh Abdullah bin Umar bin Abbad kitab Al-Minhaj karangan dari Syekh Imam Nawawi. Wa aqri' jami' ashabika fi. Kemudian kamu Ali Baras baca sama teman-temanmu juga kitab Al-Minhaj tersebut. Fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah. Karena sungguhnya kitab-kitab Imam Nawawi atau kitab Minhaj tersebut itu diberkahi dan terdapat futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qaminun bidzalik, karena sejatinya Imam Nawawi sendiri yang telah menjamin akan keberkahan yang terdapat dalam kitab-kitab beliau. Wa kaifala, ini kemudian menjelaskan alasan kenapa kitab-kitab Imam Nawawi itu diberkahi dan diberi cahaya lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifala wa musannifuhu qutbun wa qad da'a liqari'ihi. Ya, bagaimana tidak bahwa mereka yang baca kitab itu nantinya tidak akan diberkahi. Toh Imam Nawawi sendiri itu adalah wali kutub, ya, dan beliau mendoakan orang-orang yang membaca kitab beliau. Bayangkan, ya, seorang wali kutub mendoakan setiap mereka yang membaca kitab Imam Nawawi, terutama kitab Minhaj. Ya, itu salah satu penguat bahwa kitab Imam Nawawi adalah salah satu kitab fenomenal yang perlu dikaji, perlu didalami, perlu dibaca, walaupun hanya dibaca. Ya, walaupun hanya dibaca, karena sebagaimana yang kita bahas sebelumnya bahwa kitab-kitab dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad atau beliau pernah mengatakan bahwa kitab-kitab para salafus salihun itu walaupun hanya dibaca dengan istiqomah dari awal sampai akhir, pasti seseorang itu akan mendapatkan keberkahannya. Karena ulama salaf itu meletakkan keberkahan itu kalau enggak di awal kitab, di pertengahan karangan, ataupun di akhir khatimah. Ya. Kemudian dikatakan qala Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, walamma talabtul ilma inda Sayyid Ahmad Dahlan, tatkala aku belajar, kata beliau, kepada Sayyid Ahmad Dahlan, ya, kemudian beliau mengatakan, u'tika faidatan, saya akan kasih kamu satu faedah. Apa itu? Inna Syekh Ibnu Hajar hafidhal minhaj, bahwa Syekh Ibnu Hajar itu menghafalkan minhaj. Sedangkan Imam Romli yang merupakan bahasa kita sekarang itu rival. Imam Ibnu Hajar ini rivalnya adalah Imam Romli. Kalau Imam Ibnu Hajar itu menghafalkan kitab A, maka Imam Romli akan menghafalkan kitab B yang tebalnya, yang kualitasnya, yang bobotnya itu sama seperti yang dihafalkan oleh Ibnu Hajar. Ya, jadi ya, mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, ya, terutama dalam bidang ilmu. Ya, dikatakan bahwa Imam Ibnu Hajar itu tatkala menghafalkan Minhaj, ya, karangan Imam Nawawi, Imam Romli itu sibuk menghafalkan kitab Bahjah, sama-sama kitab fikih. Tapi kalau kitab Minhaj ini karangan Imam Nawawi, kalau kitab Bahjah ini karangan dari Syekh Abdul Hasan. Ya, Syekh Abdul Hasan. Ini insya Allah syarah dari Tuhfah, ya.
Lalu apa yang terjadi? Padahal sama-sama menghafalkan kitab fikih. Apa yang terjadi? Fabarakallahu fi kutubi Ibni Hajarin wa nafa'a biha aktsar min kutubir Ramli. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan di dalam kitabnya Imam Ibnu Hajar. Wa nafa'a biha aktsar min kutubir Ramli, dan memberikan manfaat lebih daripada mereka yang membaca kitab-kitab Imam Romli. Kenapa? Karena pengarangnya itu membaca atau menghafalkan dari kitab-kitab Imam Nawawi, sedangkan Imam Romli tidak melakukan itu. Sehingga orang yang membaca kitab-kitab Imam Ibnu Hajar mendapatkan manfaat dari apa yang telah dihafalkan oleh Imam Ibnu Hajar.